Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama hadir dalam Renungan Harian edisi 15 Agustus 2025. Kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, sehingga kita boleh bangun dengan tubuh yang kuat, dengan jiwa yang kuat. Karena itu, mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita siapkan bacaan kita dari Mazmur pasal 80, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Mazmur pasal 80, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas pagi yang baru ini, untuk setiap nafas kehidupan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk kembali merenungkan firman-Mu. Sebelum kami membuka dan membaca kebenaran firman-Mu, kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami, bimbing hati dan pikiran kami, agar kami siap menerima setiap ajaran yang berasal daripada-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan benar dan menghidupinya dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita dari Mazmur pasal 80 ayat 8-20. Di bawah judul Doa untuk Keselamatan Israel. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya. Pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu. Anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu, maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu pulihkanlah kami. Hidup bagaikan gelombang, begitulah perjalanan manusia. Ada pasang, ada surut, ada suka, ada duka. Kita pernah merasakan masa-masa indah, dan kita pun pernah melalui masa-masa berat yang penuh dengan air mata. Namun, di saat kita terpuruk, kenangan akan masa-masa indah bisa terasa menyakitkan karena kita rindu kembali ke situasi seperti itu. Pemazmur dalam bacaan kita merasakan hal serupa ketika ia menulis mazmur ini. Ia mengingat bagaimana Tuhan dahulu memelihara umat-Nya,
membawa mereka keluar dari Mesir, menanam mereka seperti pohon anggur yang subur, dan memberkati mereka dengan kelimpahan di tanah perjanjian. Namun, kini semuanya berubah. Mereka terbuang, terhina, dan hancur akibat ketidaksetiaan mereka sendiri. Di dalam pembacaan kita, dari ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16, pohon anggur adalah gambaran umat Israel yang dipindahkan dari Mesir ke tanah perjanjian. Kemudian, kemunduran yang dialami mereka merupakan akibat dosa dan penyimpangan dari jalan Tuhan, sehingga mereka merasakan murkanya. Di dalam kesesakan, pemazmur tidak hanya meratap, tetapi juga mengajak umat untuk kembali kepada Tuhan. Ia mengakui dosa dan meminta pemulihan, sambil berjanji bahwa mereka akan setia dan memanggil nama Tuhan. Pemulihan yang mereka minta bukan sekadar membaiknya keadaan hidup ini, melainkan juga dipulihkannya hubungan mereka dengan Tuhan. Di zaman sekarang, kita juga sering melihat situasi yang serupa. Masalah pribadi yang tak kunjung selesai, keluarga yang retak, atau masyarakat yang dilanda ketidakadilan dan kejahatan. Kita merasa tak berdaya mengubah keadaan. Namun, seperti pemazmur, kita diingatkan bahwa hanya Tuhan yang berkuasa memulihkan. Pemulihan sejati datang ketika kita kembali kepadanya dengan hati yang hancur, dengan hati yang rendah hati, dan dengan keadaan rindu. Karena itu, pesan bagi kita semua dalam bacaan kita, doa pemazmur mengajarkan bahwa kita boleh jujur mengungkapkan rasa sakit hati dan kerinduan kepada Tuhan, sambil berkomitmen untuk setia kembali kepada Tuhan, bukan sekadar solusi, melainkan satu-satunya jalan untuk mengalami keselamatan dan damai. Karena itu, Bapak Ibu, marilah kita berkomitmen untuk setia dan kembali kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu untuk memulihkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan pemulihan-Mu. Engkau yang telah memelihara kami sejak dahulu, Engkau pula yang sanggup menuntun kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas setiap penyimpangan dan ketidaksetiaan kami. Pulihkanlah hubungan kami dengan-Mu Tuhan. Di awal hari ini, kami menyerahkan seluruh langkah kami ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, supaya semuanya memuliakan nama-Mu. Jadikan hari ini kesempatan untuk semakin dekat dengan-Mu, semakin setia pada jalan-Mu, dan semakin menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.